Halo, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Teknik Finishing Kayu pada Perancangan Mebel. Vietnam menempati posisi pertama di ASEAN sebagai negara pengekspor kayu dan mebel. Seperti yang dikabarkan oleh Furniture Today, konsumen terbesar dari penjualan mebel adalah kaum milenial yang umurnya berkisar 18 tahun hingga 34 tahun. Namun dikarenakan pendapatan mereka yang tergolong rendah, mereka lebih menyukai mebel yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dikarenakan permintaan konsumen akan harga yang terjangkau, maka terjadi penurunan pada penjualan furniture bergaya tradisional. Hal ini menyebabkan pabrik-pabrik mulai memproduksi mebel dengan gaya yang sederhana dan natural. Dengan bentuk produk yang sederhana, banyak perusahaan yang mengandalkan finishing sebagai penyempurna produk mereka. Dalam proses produksi, mayoritas pabrik mebel kayu di Vietnam menggunakan bahan kayu yang eco-friendly, yaitu kayu karet dan kayu akasia. Karena kayu karet ditebang pada saat putaran terakhir memproduksi getah, dan kayu akasia memiliki pertumbuhan yang cepat. Namun kedua kayu ini memiliki warna kayu yang pucat, sehingga membutuhkan finishing untuk memperindah dan meningkatkan nilai jual. Hal ini juga diterapkan oleh perusahaan tempat magang saya, Neo Elegant, sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2014 dan berada di Vietnam. Finishing yang digunakan biasanya akan dituangkan pada sebuah color panel. Color panel ini berfungsi sebagai referensi finishing untuk klien dan pedoman pada saat produksi. Terdapat dua bagian kayu pada color panel, yaitu kayu solid untuk menunjukkan finishing pada bagian base dan papan kayu untuk finishing bagian panel. Berikut merupakan beberapa contoh color panel yang paling sering digunakan. Terdapat 3 jenis finishing yang digunakan oleh pabrik, yaitu chemical treatment, physical treatment, dan surface addition. Chemical treatment terbagi menjadi 2 cara, yaitu base coat dan stain. Physical treatment yang tersedia adalah chip, wire brush, dan oxtail. Dan surface addition ini merupakan hasil digital printing. Setelah melakukan observasi pada klien, ternyata sebagian besar dari mereka lebih memilih mebel untuk area ruang makan yang berbentuk sederhana dan berukuran kecil dengan harga yang terjangkau. Seperti pada gambar yang tertera, dengan hanya satu model, klien meminta 3 varian warna dengan tujuan untuk menjadi opsi pilihan. Adapun tren warna dan finishing yang disukai. Menurut data dari Thomas Russell, kelima warna ini merupakan warna yang disukai oleh kaum milenial dan biasanya diaplikasikan pada area ruang makan. Selain itu, warna natural seperti reclaimed wood kembali menjadi tren. Warna ini memberikan kehangatan dan rasa nostalgia dari masa kecilnya, terutama pada bagian dapur. Para kaum milenial menyukai gaya ruangan yang modern rustic, di mana mereka menyukai material yang natural dengan permukaan yang kasar. Ditambah lagi mereka cenderung ke arah minimalis, sehingga tidak menyukai bentuk yang tradisional. Dan berikut adalah tren finishing di tahun 2019 berdasarkan perusahaan cat AkzoNobel. Kemudian saya melakukan percobaan di mana physical treatment terbagi menjadi 2 percobaan. Berikut adalah hasil physical treatment yang dihasilkan dengan menggunakan alat cungkil. Dan percobaan kedua dengan cara dicungkil, digesek, dipahat, dan dipalu. Selanjutnya saya melakukan percobaan dengan mencampurkan beberapa stain dan cat. Dari percobaan tersebut, percobaan akan berfokus pada physical treatment yang kedua dan akan mengaplikasikan warna populer pabrik sebagai pelengkap. Hal ini juga didukung dari hasil QFD teknik finishing yang digunakan di pabrik, di mana physical treatment dan surface addition menjadi nilai tertinggi. Keindahan dari surface addition ini merupakan hasil digital printing, sehingga dalam proses produksi membutuhkan bantuan pabrik lain. Selain itu, varian yang dimiliki juga sudah banyak. Hal inilah yang mendasari saya untuk berfokus pada pengembangan physical treatment. Target market dari perusahaan New Elegant merupakan kaum milenial yang tinggal di US dan Kanada. Kaum milenial masuk ke dalam golongan kelas menengah ke bawah. Maka dari itu, mereka memilih tempat tinggal yang relatif kecil dan seringkali menghabiskan waktu di area ruang makan. Pemilihan keyword dipilih sesuai dengan minat konsumen, yaitu berbentuk sederhana agar dapat menekan harga produksi dan memberikan sentuhan finishing yang natural untuk meningkatkan nilai dari mebel. Terdapat proyek reguler yang setiap hari saya kerjakan selama proses magang, yaitu membuat 3D modeling dan merender.
Hasil render akan diberikan kepada klien dan proses pembuatan sampel pun akan dimulai jika desain sudah terpilih. Berikut merupakan sampel hasil rancangan saya. Pembelajaran lain yang saya peroleh adalah menggunakan aplikasi 3ds Max. Biasanya aplikasi ini digunakan untuk membuat bantalan cushion atau headboard, lebih ke bentuk desain yang organik. Selain itu, saya juga belajar mengenai konstruksi, ukuran-ukuran mebel berstandar internasional yang sesuai dengan ergonomi, dan cara mendesain yang lebih menyesuaikan pada konstruksi, penggunaan material, dan cara produksi. Dari hasil percobaan yang terpilih, berikut merupakan penggabungan hasil eksplorasi dengan tekstur yang telah ada dan warna populer yang dimiliki pabrik. Review dilakukan kepada Mas Bobby dengan menunjukkan master color panel yang saya rancang. Review ini bertujuan untuk mengetahui cara proses pembuatan di pabrik. Diawali dengan pemilihan warna, dipilihnya reclaimed wood dikarenakan warna sedang tren, sehingga klien sering memesan mebel dengan warna tersebut. Selanjutnya dipilihnya one pattern, karena proses pengerjaannya lebih mudah dibandingkan two pattern. Dan tekstur B memiliki looks yang natural sehingga memiliki kemungkinan disukai oleh klien. Selain itu, proses pengerjaannya tidak sulit dibandingkan tekstur lainnya. Dari tekstur yang diajukan, diperoleh hasil QFD. Proses produksi diawali dengan pembuatan color panel. Pertama-tama mengaplikasikan tekstur terlebih dahulu. Tekstur yang dipilih menyerupai proses produksi tekstur oxtel, di mana tekstur dihasilkan dengan cara melukai kayu secara manual. Sesudah itu, pewarnaan pun dilakukan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu base color dapat diterapkan pada saat warna yang diinginkan jauh dari warna asli kayu. Sedangkan menggunakan stain ketika warna yang diinginkan sudah mendekati warna asli kayu. Proses pun dapat dilakukan dan color panel digunakan sebagai pedoman dalam proses finishing. Perusahaan tidak memiliki harga detail dikarenakan pabrik yang bekerja sama memberikan harga dari waktu pengerjaan, jumlah material, dan banyak liter cat yang telah digunakan per kontainer. Berikut merupakan contoh harga yang dapat digambarkan. Dapat dilihat kursi polos dan yang bertekstur hanya selisih $1 USD. Ini adalah hasil prototipe color panel yang saya rancang. Warna pada prototipe ini tidak maksimal dikarenakan keterbatasan yang disebabkan oleh COVID-19. Hasil tekstur yang terpilih dari hasil review pun diaplikasikan pada counter chair ini. Sama seperti prototipe color panel, hasil dari prototipe ini pun tidak maksimal. Untuk mengetahui potensi perancangan lebih detail, saya akan menjabarkannya melalui SWOT. Dari sisi kekuatan, tekstur yang dirancang memberikan kesan yang natural pada mebel. Hasil rancangan terdapat banyak varian. Jarak tekstur yang dirancang dapat diatur sesuai dengan selera klien. Tekstur juga dapat diaplikasikan pada semua bahan yang digunakan di pabrik. Selain itu, terdapat kelemahan seperti pengaplikasian tekstur hanya di beberapa titik pada bagian mebel. Seharusnya percobaan ini juga dilakukan langsung di pabrik, agar dapat mengetahui kendala pada saat produksi massal dari tekstur yang telah dirancang. Pembuatan prototipe tekstur pada color panel dan counter chair juga tidak maksimal. Dikarenakan adanya COVID-19, saya hanya dapat mengontrol dari jarak jauh. Dari sisi opportunities, tekstur yang dirancang berpotensi jika akan diproduksi massal, dikarenakan tahapan proses produksi menyerupai tekstur yang telah ada. Dan yang terakhir, dari sisi threads, diperlukannya biaya tambahan yang lebih untuk menghasilkan pola mesin yang baru. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Susi selaku pembimbing saya, Pak William Chow selaku owner, Pak Aditya selaku supervisor, para penguji, dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Terima kasih dan stay safe.